Lagunya dan juga buat pemirsa di rumah yang baru saja masih bergabung dan baru saja bergabung di acara kita nih, jangan lupa di follow Instagram kita di _TikTok, dan juga jangan lupa juga kalau yang pengen nonton live secara langsung nggak capek ngebawa TV, bisa langsung di download di aplikasi Play Store kita di Jurnal Televisi. Dan jangan lupa juga kita ada juga tayangan secara live di Facebook, jadi Jurnal Televisi juga. Jadi semuanya di Jurnal Televisi ya. Iya, di Facebook kita live streaming setiap hari. Benar jadi banget. Jadi buat pemirsa di rumah yang pengen nonton, kita bisa langsung cari aja di channel-channel di Camar TV, ada di Jurnal Televisi, dan juga ada di TV kabel. Dan kita juga nanti sebentar lagi bakalan muncul di acara yang lebih bagus, lebih nasional lagi ya, dan lebih dikenal orang lagi di TV nasional juga. Tapi buat pemirsa di rumah nanti jadi lebih mudah ya mengetahui Jurnal TV itu kayak gimana dan acara TikTok nih. Wah. Oke, kita balik lagi nih ke pertanyaan-pertanyaan, dan katanya kita janji tadi sudah mau ngobrak-ngabrik ya. Ngobrak-ngabrik ya, benar. Buat teman-teman di rumah nggak usah sedih. Ini segmen kita masih ada ya. Benar, masih ada. Ngobrol-ngobrol tentang kopi. Siapa tahu nanti setelah pandemi buat para hunter, kopi hunter gitu. Iya, hunter ya bahasanya ya. Bahasa saya sendiri ya. Sendiri ya. Pemburu kopi gitu ya. Penikmat kopi ini bisa langsung cari tempat nongkrong ya. Bisa langsung juga datengin dan pantengin di Selatan Kopi di Jalan Sangga Buana nomor 13. Buat teman-teman yang pengen ngopi biasanya harus bawa temen gitu ya, karena takut kesepian. Gak usah takut kesepian karena di Selatan Kopi itu menyajikan semuanya jadi temen. Yes, benar banget. Pada saat lagi penyeduhan kopi juga bisa nanti dikasih servis ngobrol. Jadi nggak perlu bawa temen karena di kedai kita udah nyediain servis. Jadi datang sendirian pun berasa bawa temen. Keren banget nih. Tempat Selatan Kopi ini semua umur masuk ya? Semua umur masuk. Jadi nggak ada batasan. Kalangan muda, kalangan ini orang tua, jadi semua masuk. Tapi juga buat banyak nih orang berpikiran ke Selatan Kopi karena Selatan Kopi ini manual brew. Jadi kopi banget ya. Jadi kopi original. Jadi yang dimana orang mindsetnya seperti kopi banget tuh biasanya ke orang tua. Ternyata di Selatan Kopi ini enggak. Di sini sajikan yang tua ada, yang muda ada, yang anak-anak pun ada. Anak-anak ada nggak nih? Ada anak-anak. Ini perpaduan antara seduhannya kita masih tradisional. Kok kita sih? Mau gabung ya? Bisa. Nanti aku jadi barista gitu ya. Jadi di kafe itu seduhannya tradisional, maksudnya kembali ke kopi hitam pada awalnya, tapi dalam bentuk konsep modern tempatnya. Yes, benar banget. Di Selatan Kopi sendiri sih untuk orang pekerjanya berapa orang nih? Ada tiga ya. Siapa aja nih? Ada Riza pertama namanya, kedua ada Adit, ketiga ada Eka. Disingkat Rak. Bener banget. Rak squad nih. Nyampe dia langsung menyingkat ya. Bagus. Iya benar. Dan di sana juga sudah mulai buka dari pagi ya? Dari pagi buka, rencananya juga sebenarnya lebih pagi lagi. Karena kebanyakan orang kan sekarang agak-agak sulit tuh nyari kopi pagi. Iya, kita pengen coba kasih experience ngopi nanti di pagi. Pada saat COVID ini hilang, nih rencana mau buka dari jam berapa sampai jam berapa nih? Dari 7:30. Wow, asik banget. Pagi-pagi baru kucuk-kucuk bangun. Tapi sebenarnya kopi itu emang dinikmatin itu enaknya pagi, soalnya biar melek, biar pas siangnya nggak ngantuk-ngantuk. Iya benar banget. Terus katanya nanti kalau sudah pagi nih berarti kita terhirup dimasukin dengan kafein ya? Iya pasti. Nggak. Tapi kalau untuk dari Selatan Kopi sudah menakar untuk kafeinnya nih, untuk kadar di tubuh. Udah takarannya sendiri. Takarannya. Dari si kopinya juga nggak terlalu tinggi juga kan, kita juga pilih-pilih juga biji kopinya kayak gitu. Makanya itu juga pengaruh dari profil roasting dan level roasting itu juga, kafein itu hadir di biji kopi itu. Jadi kita memang menyajikan yang kadar kafeinnya ya masih pas untuk dikonsumsi gitu, nggak berlebihan juga. Wah, gitu. Nggak bikin jantung berdetak kencang kayak jatuh cinta gitu ya. Kayak gitu ya, kalau jatuh cinta seperti itu ya? Nggak, saya kalau ada polisi tiba-tiba datang loh. Itu namanya cinta ya? Itu sport jantung gitu saya ya. Untuk Selatan Kopi nih, kedepannya nih pastikan dia pasti Selatan Kopi kan mau tetap bertahan dengan gaya seperti itu kah? Atau
mau ngerubah sedikit konsep di tempat dengan suasana baru atau tetap seperti itu saja sih? Kalau bahas tempat sih, kalau ada rezeki Ada pasti, rezeki, pasti pengen ngerubah ya? pengen ngerubah supaya bisa lebih enak interaksinya kayak lebih gitu. enak Terus juga bisa nampung lebih banyak tamu yang datang kayak gitu. Untuk sekarang masih ini ya, masih penjajakan ya. Iya. Kata orang sih penjajakan masih ya di mana ya ngumpul-ngumpuli dulu lah. Iya, tapi kalau aku tadi ngelihat di IG-nya itu udah lumayan besar sih, udah cukup besar untuk yang baru berdiri gitu ya. Iya, benar. Biasanya kan untuk orang yang nekat-nekat bikin itu kan sepetak gitu ya. Iya. Tapi mungkin karena Bang Diki udah benar-benar niat ngumpulin uang dari pekerjaan sebelumnya, alhamdulillah gitu ya, Iya. bisa punya yang gedean gitu. Ya, alhamdulillah. Mungkin nanti punyanya yang mandiri Bangunan Bangunan sendiri. sendiri. Yes. Amin. Amin. Karena kalau menurut saya sih, kalau saya ngelihatnya dari untuk berbicara sedikit tentang omset dengan pasaran kopi ini sudah meluas banget, jadi Iya. besar sekali ya. Kalau Dan untuk itu- omset pasti besar banget. kalau untuk kopi itu, kalau saya sih untuk bisnis anak muda, tapi maksudnya kalian bisa berbisnis di dunia kopi, tapi jangan sembarangan asal Yes, buka, bener gitu. banget. Ya. Itu bener banget. Harus bener tahu banget. dulu sebelum kita berbisnis sesuatu, kita harus pahami dulu apa sih yang mau kita bisnisin. Benar. Jangan Karena sampai ngeliat cuannya banyak kan, jadi langsung ikut-ikutan juga. Nanti Nah. takutnya musiman. Nah, ya latah kata orang Yes. bikin ini. Usaha latah. Nah, usaha latah. Bang, ada kepikiran buat bikin ini nggak Bang? Kan yang saya lihat nih dari selebgram nih yang suka kopi. Warkop sekarang karena pandemi Covid, mereka bikin kopi dalam ukuran kayak 1 liter gitu. Jadi mereka- literan benar banget. Jadi mereka mungkin kalau take away juga gak ribet gitu kan, berkali-kali itu ntar kedepannya bakal ada konsep kayak gitu nggak sih? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi berarti tetap mempertahankan. Tetap mempertahankan dan nggak bakal banting setir. Karena kayak gini mentalnya orang-orang Indonesia ini beda banget. Disuruh diem di rumah tetap aja bakal jalan. Bener nggak? Nah, Abis beli 1 liter, besok dia bakal balik lagi ke kedai itu beli yang 200 mili. Supaya mereka bisa jalan, alasannya beli kopi aja. Oh, iya. Mentalnya nggak bisa disamain. Benar kayak banget. Kalau di luar, untuk di luar negeri mungkin nyediain kopi literan, ya emang orang-orangnya diem di rumah. Kalau orang Indonesia kayaknya emang anteng gitu ya. iya, makanya kalau orang Indonesia suruh diem di rumah ngelawan. Iya. Itu makanya. Di masa pandemi Covid ini banyak nih tempat-tempat kopi yang ngejual namanya lagi promo-promo kopi, dan tempatnya ya praktis-praktis kayak gitu kan, pasti langsung di itu. Semua dipermudah. Ya, dipermudah. Apakah di Selatan Kopi berkeinginan juga nggak seperti itu sih? Kalau untuk menyediakan hal yang mudah kita juga pengen, tapi kita untuk ukuran terlalu besar kayaknya belum, dan bukan kita banget lah istilahnya kayak Karena gitu. posisinya kopi banget ya, benar original banget. Original banget, jadi kayak nggak terlalu kalau kita kasih terlalu banyak volume kopinya, takutnya juga nggak keminum sama orangnya. Terus kayak gitu. rasanya mungkin berubah. Yes, pasti kayak gitu, pasti Oh, berarti berubah. pasti berubah ya pada saat Pasti- kita pasti pesan, berubah. pada saat ngabung Saat panas, saat hangat, saat dingin tuh beda-beda Oh, rasanya. beda-beda Ya ya? bener banget, Oh, beda-beda. berarti Selatan Kopi ini menyeduh, berarti mengonsepkan ya kalau mau minum kopi memang harus minum kopi di situ kayak Di situ gitu. sebenarnya. Jadi kita yang nyediain buat take away itu cuman kayak cafe latte, cappuccino, habis itu. Yang dingin kan? Iya, minum-minuman yang bisa dingin. Kalau untuk yang minum manual brew, biasanya kita ada private bar namanya. Private bar itu untuk 3 orang tamu atau 4 orang tamu aja. Jadi kita memang buka kedai itu cuman khusus 4 orang itu aja. Mereka order duluan. Besok bisa nggak nih? Saya 4 orang nih ke sana pengen minum manual brew. Jadi ya udah, untuk mereka berempat aja kita tutup ruko. Kita tutup Bener-bener ini tokonya. ya, tetap ngikutin social distancing. Tetap ngikutin social distancing, nggak menghindari ngelawan. perkumpulan bergerombol. Iya. Baik, jadi buat pemirsa di rumah nih juga, terutama di daerah penonton jurnal TV itu banyak banget nih di daerah-daerah ya, di daerah-daerah. Jadi yang benar-benar yang dari daerah mau datang mau nikmatin kopi, yang kata kebanyakan orang cepat cari nongkrong nih ya, cepat cari nongkrong tempatnya itu di Selatan Kopi ini memang menyajikan benar-benar menikmati kopi ya, Iya. benar menikmati kopi, bahkan dari orang luar sana tuh yang biasanya maaf nih ya, untuk dari desa datang ke sini itu pengen ngopi, nanti di Selatan Kopi berarti diberi penjelasan nih kopi itu seperti kayak gini ya. Kita selalu memberi penjelasan, nggak mandang dia dari mana. Jadi kayak setiap orang datang, biasanya ada orang nggak tahu, Iya. datang pesan espresso, kita harus jelasin tuh.
sebelumnya kita pasti tanya dulu, udah pernah mau minum espresso belum, udah tahu espresso belum, kayak gitu. Kita selalu jelasin hal-hal kayak gitu. Jadi jangan takut kebingungan lah saat datang ke selatan, karena kita selalu kasih penjelasan untuk semua menu. Wah, itu keren banget nih. Kalau menurut saya ini anggapan mengedukasi mengedukasi Yes. tentang kopi ya. Misinya kita malah situ. yang nggak pernah minum kopi ngomel, aku bayar mahal-mahal kenapa kopinya cuma segini? Iya, benar. Padahal minum kopinya memang segitu. Iya, Iya. itu kebiasaan orang masyarakat terutama para remaja yang dari luar daerah, maksudnya dari luar daerah kayak di daerah Klaten, daerah mana ya, datang ke sini mau menikmati kopi, tempat nongkrong, nggak usah takut. Di Selatan Kopi ini menyajikan namanya penjelasan dulu. Jadi buat sebelum minum dikasih penjelasan. Dikasih penjelasan Jadi dulu. buat benar-benar menikmati kopi. Iya, yang pasti kalian nggak bakal ngerasa apa itu zong. Benar banget. Nggak bakal rugi ngeluarin duit. Iya, bener banget Berarti itu. buat pemirsa di rumah jangan takut untuk menikmati kopi yang namanya di Selatan Kopi. Wow. Kalau ini Bang, tadi yang private bar itu, kan tadi misalnya ada 4 orang yang order, itu kira-kira ada rentang waktunya nggak Mas? Jadi misalnya dalam satu hari ada 8 orang, terus dibagi 4 orang. Iya, ada. Jadi untuk satu sesi itu 4 jam. 4 jam. 4 Lumayan jam. lah buat ngobrol sambil Iya, berbusa-busa ngobrol. gitu. Entah dia kan kadang juga ada 4 orang nih, ada yang 2 orang bareng temennya, ada yang 2 orang emang orang masing-masing aja. Oh, belum tentu satu geng gitu belum ya? tentu satu geng lah ibaratnya kayak gitu. Jadi kenapa sih dibikin private bar supaya mereka juga bisa ngobrol satu sama lainnya. Terus ada juga yang pernah ketemu tuh kayak yang ini belum ngerti kopi, yang ini udah ngerti kopi, yang ini udah barista banget. Yang ini cuma pembisnis. Akhirnya mereka ngobrolnya masuk. Yang nggak tahu kopi jadi tahu kopi, yang nggak bisa, yang belum jadi barista akhirnya bisa jadi barista, dan yang jadi barista ini bakal jadi pembisnis. Wow. Jadi kayak gitu. ini banget yang ngerangkul jadi satu. Iya, emang dirangkul. Nah itu cek kalau dulu tuh kan aku dicariin sama bapak gitu ya. Warkop itu Bapak siapa misalnya bapak saya. Oke, keren banget saya ya. Bukan Bapak Bambang ya. Iya. Dan apa namanya waktu ngewarkop gitu ya kan, seharusnya emang konsepnya kayak gini. Ketika misalnya kita nggak kenal, terus misalnya abis kerja ya Pak langsung ngobrol gitu. Iya, kan. langsung ngobrol. Tapi sekarang itu kayak bener-bener individual. Individual. Ketika kita datang ya udah kita ngobrol sama teman yang kita Teman bawa. yang kita bawa. Yang di belakang bodo amat kamu dari mana gitu ya. Ha. Dan yang di sini akhirnya aku bakal nemuin yang warkop kayak gitu. Sebenarnya aku kemarin nyari juga gitu kan, biar so SKSD aja gitu Iya. sama orang. udah Orang banyak. suka SKSD, Ul. Oh iya, itu tandanya saya ingin berteman. Oh iya, apa karena nggak punya teman ya? Iya, biar saya punya teman. Iya, benar banget. Oh, oke, itu dia tentang Selatan Kopi ya di Jalan Sangga Buana nomor 13 dan bersebelahan dengan Quantum Pep nih. Wah, Pep ini Store. resort nih. Jadi buat pemirsa di rumah nih yang pengen nongki, pengen ngopi bener-bener kopi ya, terutama kopi single origin. Yes. Langsung aja datangin dan samperin di Selatan Kopi. Iya, dan tadi aku ada sedikit ngobrol sama Bang Diki. Kalau di Selatan Kopi ini emang belum apa nggak ada snack ya Bang. Iya, emang Jadi ada buat snack. teman-teman yang pengen bawa snack nggak apa-apa asal. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bisa. Asalkan nggak bawa rantang nasi padang lah. Iya bener, nggak bawa magicom, nggak bawa beras satu karung tuh. nggak Berarti apa-apa. saran untuk di Selatan Kopi ya menyediakan magicom ya. Ya, karena Lauk bawa Lauk masing-masing. bawa masing ya. Prasmanan nih. Iya, benar. Lama-lama jadi rumah makan sederhana. Iya. Warung makan loh jadi nanti. Nggak jadi tempat kopi ya, tempat kopi shop. Berubah jadi es teh nanti. Iya. Jadi boleh dibawa gitu ya. Yang penting minumnya tetap kopi. Iya. Jangan makannya bawa terus minumannya dari luar, nongkrong doang. Cuman numpang nongkrong ya kita pasti ada penolakan. Ya, mohon maaf bukan begitu Mohon. konsepnya ya, Iya. pemirsa. Iya, kalau ada mau nawar-nawari sesuatu berupa pembayaran online langsung serahkan langsung ke Selatan Kopi bisa. Di Selatan Kopi semuanya mudah bayar. Ya. Oh, bayarnya juga online ya sekarang. Bayarnya bisa online, mau pakai apa aja udah bisa bayar, tinggal scan Bagus barcode. nih. Ya. Nggak perlu. Keren nih. Milenial banget tuh, Yes. bisa pakai e-money. Bagus banget promosi. Nggak usah ribet lah bawa dompet banyak-banyak, nggak ada lagi ya alasan buat ketinggalan dompet, uang kurang, tinggal Iya. scan barcode dari ATM Udah kalian sih juga udah bang bisa. ilmu marketingnya. Bisa collab sama bisnis yang sekarang. Iya benar banget. Aduh, Ul, kita sudah di penghujung acara nih, sudah berakhir acara. Wow. Dan kita juga sudah banyak banget mengulas dan mengulik tentang Selatan Kopi. Jadi buat pemirsa di rumah di follow Instagram Selatan Kopi. Selatan, jadi Selatan biasa, terus Selatan kopi biasa. pakai V, I, E dan F, juga F, F. Oh, pakai F ya. K-O. Jadi KOFIE. Iya, benar. Selatan Kopi. KOFIE, terus Selatan Kopi dan juga bisa langsung di
follow Instagram ownernya itu Demandiki. Yes. Oh, yang gambarnya berpasangan. Ada pasangannya. Makanya jangan macam-macam. Iya, jangan goda-goda. Tapi kalau yang agak cantik sedikit mau goda nggak apa-apa, katanya dia. Jangan juga. Oke, pemirsa di rumah juga. Aduh, kita sudah 1,5 jam ke depan. Nggak berasa ya? Nggak berasa banget. Berbincang dengan Diki, wah, seorang owner dari Selatan Kopi yang dimana menginspirasi tentang berbicara tentang kopi dan membuka bisnis usaha ya. Bener-bener banget, dan buat apa yang ngasih tahu teman-teman kalau jangan takut apa namanya berbisnis walaupun kita muda. Iya, bener banget. Nggak ada acuan kamu umur sekian harus berbuka bisnis kayak gitu. Ya. Semua umur bisa buka bisnis. Oke, dan kita juga terima kasih nih Diki sudah mau mampir. Thank you. Makasih. Malam hari ini, dan juga buat pemirsa di rumah jangan bersedih dan kecil hati karena kita besok bakalan hadir kembali seperti biasa, karena kita bakalan tayang setiap hari ya, dari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 20 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga saksikan tayang-tayang di Jurnal TV. Nggak acara TikTok aja, ada Jurnal News dari pukul 12.00, bukan berita-berita teraktual dan terupdate. Iya, kita juga ada jurnal petang, terus ada jurnal desa setiap akhir pekan gitu ya. Banget. Terus kita juga ada tatap muka setiap hari Kamis, terus ada suara Jumat setiap hari Minggu. Terus yang sekarang ini lagi baru ada program Ramadan yang akan menemani kalian sebelum berbuka puasa pada pukul 17.00. Senternya di sini loh. Kalau Anda melihat muka saya lagi, itulah saya. Nanti saya mau jadi ustadz ya. Ustadz jadi bintang tamu, jadi ustadznya nih. Ya, oke, buat pemirsa di rumah, kita sudah juga banyak berbincang tentang kopi, tentang nanti kita bakalan ngebawa lebih banyak bintang tamu lagi. Apa aja nih bintang tamu, apa aja nih, kita bakalan ngasih informasi-informasi buat pemirsa di rumah, terutama di daerah Kalimantan Tengah terutama ya. Iya, benar banget. Nah, kita bakalan balik lagi di acara seperti biasa di hari esok. Ada pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini. Saya Project dan rekan saya Nafrinda alias pamit undur diri, dan kita selalu mengucapkan kita Jurnal TV One City, One TV. Bye bye.